Perkenalkan, nama saya Nentias Megalikitos, BAS IPA 2. Saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan tugas agama yang telah kami diskusikan. Kelompok kami beranggotakan Calem Brigita, Flaviani Natania, Marjorie Salma Sundinata, dan Marcella Francisca. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana keadaan kerajaan saat ini? Jika dulu sewaktu penginjil datang membawa kekristenan, mereka tidak mengaplikasikan alat musik, pakaian Eropa, arsitektur Eropa pada gedung gereja dan budaya Eropa lainnya ketika meninggalkan gereja, tapi justru mengaplikasikan alat musik, pakaian, arsitektur lokal, dan budaya lokal lainnya. Menurut kelompok kami, jika waktu itu penginjil tidak membawa kekristenan ke dalam budaya Indonesia, kekristenan Eropa, maka sampai saat ini jemaat-jemaat di Indonesia tidak akan merasakan bagaimana beribadah budaya dengan budaya Eropa. Dan di Indonesia pasti akan menggunakan budaya-budayanya sendiri, sementara budaya di Indonesia itu sangat beragam. Contohnya budaya di DKI Jakarta, gerejanya akan menggunakan adat Betawi, dan misalkan di Jawa Tengah akan menggunakan adat Jawa. Pastinya yang beribadah di tempat itu hanya orang-orang yang beradat sama, jadi tidak general. Tidak general maksudnya dalam artian tidak ada orang yang berbudaya Batak masuk ke gereja Jawa ataupun sebaliknya. Maka dari itu, menurut kelompok kami, jika penginjil Eropa tidak membawa kebudayaan di Indonesia, maka jemaat di Indonesia tidak akan merasakan bagaimana rasanya beribadah di kebudayaan Eropa. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana keadaan gereja saat ini jika bagian dari budaya Eropa seperti alat musik, pakaian, arsitektur Eropa ditinggalkan dan mulai mengaplikasikan budaya dari Indonesia seperti baju daerah, alat musik daerah, dan bagian budaya daerah lainnya. Jika kebudayaan Eropa seperti alat musik, arsitektur, dan lain-lainnya ditinggalkan dan mulai mengaplikasikan kebudayaan Indonesia, pastinya kebudayaan Indonesia akan semakin kental. Dan walaupun begitu, tujuan dari gereja ini sendiri tidak akan berubah. Meskipun begitu, gereja sendiri tidak menjadi universal, karena misalkan orang Kalimantan, dia akan kesulitan untuk beribadah di gereja Jawa karena orang Kalimantan ini memiliki kebudayaan yang sangat kental, sedangkan orang gereja Jawa juga sangat menjunjung tinggi kebudayaannya. Dan yang ketiga adalah, apa saja hal-hal positif atau negatif yang ada pada gereja yang mengaplikasikan budaya Eropa. Hal positif yang pertama adalah gereja lebih bersifat universal, dan yang kedua, gereja hanya mengacu pada satu sumber dan tidak terlalu beragam sehingga semua orang dapat mengikutinya. Yang ketiga, menghindari sikap radikalisme terhadap orang lain. Dan yang keempat, terdapat banyak jemaat yang memiliki perbedaan kebudayaan dalam satu naungan gereja yang menciptakan rasa toleransi dan tenggang rasa atas perbedaan. Dan yang negatifnya adalah budaya lokal berangsur-angsur pudar karena kurang dilestarikan. Dan yang kedua, fungsi gereja untuk melestarikan semua kebudayaan jadi tidak berjalan karena hanya fokus pada budaya Eropa. Yang keempat adalah, apa saja hal-hal positif atau negatif yang ada pada gereja yang mengaplikasikan budaya lokal. Hal positifnya yang pertama adalah akan menarik masyarakat lokal untuk beribadah di gereja itu karena merasa nyaman dan cocok akan gereja itu karena sesuai dengan kebudayaan dia. Dan yang kedua adalah melestarikan kebudayaan Indonesia. Dan yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Dan hal negatifnya adalah, yang pertama, meningkatkan rasa etnosentris. Apa itu etnosentris? Etnosentris adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Dan yang kedua, gereja tidak bersifat universal. Dan yang ketiga, semakin menimbulkan perpecahan antar suku dan golongan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, dari kelima pola pandangan gereja mengenai Christ and Culture, Richard Niebuhr, pola mana yang menurut kalian paling sesuai dengan iman Kristen? Beri penjelasan dan lengkapi dengan ayat yang mendukung.
Menurut kelompok kami, yang sesuai adalah pandangan transformatif dan pandangan sintetik atau gabungan. Karena tidak semua kebudayaan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi melainkan untuk mengingat bahwa kebudayaan adalah buatan dari manusia. Contohnya adalah pembangunan Menara Babel pada kitab Kejadian pasal yang 11 ayat 1-9. Pembangunan Menara Babel sendiri untuk memuliakan manusia untuk kebanggaan diri dan melawan kehendak Allah. Oleh karena itu, kebudayaan seharusnya tidak dimusnahkan melainkan disortir. Menara Babel pada kitab Kejadian pasal yang 11 ayat 1-9. Pembangunan Menara Babel sendiri untuk memuliakan manusia untuk kebanggaan diri dan melawan kehendak Allah. Oleh karena itu, kebudayaan seharusnya tidak dimusnahkan melainkan disortir. Sesuai dengan pengertian pandangan sintetik bahwa iman dan kebudayaan saling mengisi, kami mengutip kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 21 yang isinya, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Aram tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Yang artinya ada banyak perintah Allah secara tidak langsung mengajak umat Kristiani untuk menjauhi budaya atau adat istiadat nenek moyang. Dalam arti adalah budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kebudayaan itu baik, tetapi sebagian tidak sesuai firman. Karena kita harus bijaksana dalam menanggapi dan melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir kita mengutip kitab Markus 7 ayat 5 yang isinya, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan sungkeman pada adat Jawa. Sungkeman di sini dalam arti kita bukan maksud menyembah kepada orang tua, melainkan untuk menghormati orang tua kita yang dalam Alkitab ditulis sendiri bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Sekian dari kelompok kami. Saya Nentes Megalokita 11-2. Pamit undur diri.